warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini masih tentang materi akuntansi perusahaan dagang dan merupakan kelanjutan dari materi di video sebelumnya, yaitu kelanjutan dari materi tentang jurnal khusus. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pemindah bukuan dari jurnal khusus ke buku besar dan buku besar pembantu. Seperti kita pahami bahwa di suatu perusahaan diperlukan informasi yang akurat, yang didukung oleh dokumen, bukti transaksi, alat pencatatan, laporan-laporan, dan prosedur yang digunakan. Hal ini diperlukan guna pengambilan keputusan dalam perusahaan. Di pengantar akuntansi 1 kemarin, kita sudah membahas mengenai dua alat pencatatan akuntansi, yaitu jurnal dan buku besar. Pada materi kali ini kita akan lebih mendalami lagi agar kita dapat mendapatkan informasi akuntansi yang lebih detail lagi. Baik, kita mulai. Pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai pengertiannya terlebih dahulu. Yang pertama, pemindah bukuan semua pos dari jurnal khusus ataupun jurnal umum ke buku besar disebut posting. Buku besar merupakan bagian siklus akuntansi yang harus dilakukan. Buku besar akan memberikan informasi mengenai saldo-saldo dari akun-akun di dalam perusahaan. Buku besar berisikan akun-akun untuk mencatat segala pengaruh transaksi terhadap aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Dan kita akan membahas juga tentang buku besar pembantu yang memuat rincian dari buku besar umum. Buku besar pembantu ini ada dua jenis ya. Yang pertama, buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang usaha. Buku besar pembantu piutang usaha atau piutang dagang berisikan catatan piutang kepada masing-masing debitur. Sedangkan buku besar pembantu utang usaha atau utang dagang berisikan catatan utang kepada masing-masing kreditur. Nah, antara buku besar umum dan buku besar pembantu, pada setiap akhir bulannya atau akhir periode harus dilakukan pencocokan. Apakah keduanya menunjukkan saldo yang sama? Saldo akun buku besar harus sama dengan saldo akun pembantunya. Jika ada perbedaan, kita harus segera menemukan saldo mana yang benar di antara keduanya. Baik, kita lihat lagi hubungan antara buku besar dengan buku besar pembantu. Kita bisa di suatu perusahaan ya, bahwa perusahaan mempunyai piutang atau perusahaan mempunyai hutang tidak hanya ke satu orang saja, tapi mungkin ke beberapa pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Misalnya di sini kita dapati ada piutang usaha, ada buku besar piutang usaha. Detailnya, piutang usaha ini bisa terdiri dari piutang kepada PTA, piutang kepada PTB, piutang di PTC. Nah, saldo-saldo piutang di PTA, piutang di PTB dengan piutang di PTC ini harus sama dengan saldo di buku besar piutang usaha. Oke, contohnya lagi misalnya ada akun piutang karyawan, bahwa piutang bisa melakukan pinjaman ke perusahaan. Di perusahaan dicatat sebagai piutang karyawan. Nah, sub akunnya biasanya perusahaan itu mempunyai data nama-nama per karyawan. Misalnya piutang Amir, piutang Ahmad, piutang Siti. Nah, saldo-saldo piutang tersebut harus sama totalnya dengan saldo buku besar piutang karyawan. Begitu juga untuk utang usaha, bahwa perusahaan juga kadang memiliki kewajiban atau tagihan kepada beberapa perusahaan yang belum terbayarkan. Karena memang kita biasanya kan catat semua transaksi itu secara accrual basis. Walaupun belum terjadi pembayaran, kalau biaya itu sudah jatuh tempo atau sudah harus diakui di bulan tersebut, kita akan catat sebagai beban. Maka muncullah utang usaha. Nah, utang usaha itu kita catat sesuai dengan nama-nama krediturnya, nama-nama vendor kita, supaya kita bisa menelusuri sebenarnya berapa sih tagihan kita ke PTA, berapa sih tagihan kita ke kreditur B, berapa sih tagihan kita ke kreditur C. Nah, total dari masing-masing kreditur itu
harus sama dengan saldo di buku besar utang usaha. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut bahwa materi kita adalah posting buku besar dan buku besar pembantu. Lanjutan dari jurnal khusus. Kita pahami lagi bahwa jurnal khusus itu terdiri dari 4 jenis. Jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Nah, akun-akun yang tidak tercover atau tidak bisa dicatat di jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas akan kita catat di jurnal umum. Nah, materi kali ini kita akan melanjutkan lagi bagaimana setelah jurnal penjualan tersebut dibuat selesai, bagaimanakah postingnya ke buku besar dan buku besar pembantunya. Untuk mengingat kembali materi mengenai jurnal khusus, kita akan bahas lagi ya. Kita akan coba ingat-ingat lagi bahwa jurnal penjualan itu adalah jurnal yang khusus digunakan untuk mencatat transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit. Ingatlah, notisnya adalah kredit. Jadi semua transaksi kredit, penjualan kredit, kita akan catat di jurnal penjualan. Begitupun ketika kita melakukan pembelian secara kredit, maka akan kita catat di jurnal pembelian. Nah, setiap transaksi penjualan yang dicatat dalam jurnal penjualan harus dibukukan atau diposting secara harian ke dalam buku pembantu piutang. Oke, karena penjualannya secara kredit, otomatis akan muncul piutang dagang ya. Nah, transaksi piutang tersebut akan kita posting secara harian ke buku pembantu piutang. Karena buku pembantu piutang itu kita catat sesuai dengan nama toko atau nama vendor atau nama klien kita. Jadi per nama klien ya. Makanya kita harus postingnya secara harian sesuai dengan histori transaksinya. Nah, setiap akhir bulan dari jurnal penjualan juga akan kita lakukan pembukuan atau posting ke buku besar. Jumlah yang diposting ke buku besar ini adalah jumlah total dari penjualan kredit yang dilakukan dalam bulan yang bersangkutan. Oke, kita lihat simulasinya ya. Di sini kita punya contoh jurnal penjualan dan postingnya ke buku besar pembantu. Ini jurnal penjualan kita. Contohnya kita punya 3 transaksi penjualan ya bulan Desember ini. Penjualan kredit pasti munculnya ke piutang. Di sini debitnya adalah piutang, kreditnya ada penjualan. Di sini juga ada penjualan perlengkapan, makanya kita ada akun perlengkapan di sini. Oke. Dari sini saldo-saldo akhir bulannya ini, saldo-saldo di akhir ini akan kita catat ke buku besar. Jumlah totalnya ya, jumlah total piutang, penjualan, dan perlengkapan akan kita catatkan ke buku besar. Maka kita akan buka buku besar piutang dagang 4 juta, buku besar penjualan 2.250.000 di kredit ya, dan buku besar perlengkapan 1.750.000. Sedangkan jumlah-jumlah individual, toko Lina, toko Laris Manis, toko Lisa, ini per individu ini akan kita bukukan ke buku pembantu secara harian. Akan kita buatkan buku pembantu piutang. Piutang per vendor ya. Di sini kita buka buku pembantu piutang toko Lina. Harian ya, jadi yang akan kita catat adalah tanggal transaksinya. Tanggal 3 Desember, kita ada toko Lina punya piutang ke perusahaan kita sebesar 750.000. Lalu toko Laris Manis tanggal 5 Desember 1.500.000. Kemudian toko Lisa tanggal 15 Desember sebesar 1.750.000. Di sini bisa kita lihat ya, untuk buku pembantu kita akan buatkan per vendor atau per individu. Sedangkan buku besar per akun. Di sini ada akun piutang, penjualan, dan perlengkapan. Oke, lanjut kita lanjutkan ke jurnal penerimaan kas. Sama seperti jurnal penjualan, kalau jurnal penerimaan kas, jurnal yang disediakan khusus untuk mencatat transaksi penerimaan kas. Berarti semua kas yang diterima perusahaan secara tunai akan kita catat di jurnal penerimaan kas. Penerimaan kas ini kan biasanya berasal dari penjualan tunai,
penerimaan pembayaran dari debitur, ataupun penerimaan kas yang berasal dari sumber lain. Misalnya perusahaan ada pinjam ke bank, atau perusahaan mendapatkan uang dari setoran modal, itu ada kas yang masuk, kita catat di jurnal penerimaan kas. Pada setiap akhir bulan, jumlah kolom-kolom pada jurnal penerimaan kas kita bukukan, kita posting ke buku besar sesuai akun-akunnya. Sama ya, seperti jurnal penjualan ya. Jadi setiap akhir bulan, jumlah kolom-kolomnya akan kita catatkan atau kita posting ke buku besar sesuai dengan akun-akunnya. Apabila dalam kolom lain-lain, jadi misalnya ada transaksi yang kalau kita buka kolom satu-satu kan banyak, jadi kita buka satu kolom, misalnya kolom lain-lain atau kolom serba-serbi. Nah, di situ beberapa akun akan muncul di situ, akun-akun transaksi penerimaan kas. Maka jumlah yang harus dicatat di buku besar bukan angka penjumlahan pada akhir kolom, melainkan jumlah masing-masing akunnya. Nanti kita lihat ya contohnya. Pembukuan untuk kolom serba-serbi atau kolom lain-lain dapat dilakukan secara harian. Jadi untuk kolom serba-serbi khususnya kita bisa postingnya ke buku besar secara harian. Kita lihat di sini contohnya jurnal penerimaan kas dan postingnya ke buku besar pembantu. Di sini ada jurnal penerimaan kas. Kita lihat di sini ada kolom serba-serbi. Kolom serba-serbi ini terdiri dari kolom akun perlengkapan dan akun utang dagang. Oke. Pertama adalah buku besar kas. Ada 34.500.000. Kalau tidak ada histori transaksi sebelumnya, maka kita langsung catat satu saja, tanggal 30 Juni ya, karena pembukuan buku besar di akhir bulan. 34.500.000. Lalu di sini ada piutang dagang. Maka kita buka buku besar piutang dagang. Karena sudah ada piutang dagang sebelumnya sebesar 4 juta, di sini ada pembayaran 750, maka saldo piutang dagangnya menjadi 3.250.000. Lalu ada penjualan. Penjualan 2.500.000 ya, kredit. Kemudian ada perlengkapan dari akun serba-serbi perlengkapan. Terus akun utang bank 30 juta. Oke. Lanjut lagi. Di jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal yang khusus digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit. Penjualan secara kredit kita catat di jurnal penjualan, sedangkan pembelian secara kredit akan kita catat di jurnal pembelian. Jurnal pembelian dapat dirancang untuk mencatat pembelian selain barang dagangan juga, misalnya pembelian perlengkapan. Bisa kita catat di jurnal pembelian. Lalu setiap transaksi yang menyangkut utang usaha dibukukan secara harian ke dalam buku pembantu utang pada masing-masing kreditur. Kalau tadi penjualan munculnya adalah piutang, maka untuk pembelian yang akan muncul adalah utang dagang atau utang usaha. Kita lihat contohnya di sini ada contoh jurnal pembelian dan postingnya ke buku besar dan buku besar pembantu. Oke, ini jurnal pembelian kita. Jadi ada pembelian secara kredit ya. Selain itu ada pembelian perlengkapan. Kita masukkan ke kolom serba-serbi perlengkapan. Yang pertama, untuk masing-masing individu ini, masing-masing vendor atau masing-masing perusahaan, akan kita bukakan buku pembantu utang usaha ya. Buku pembantu utangnya, pertama PT Kartika. Utangnya adalah 9 juta. PT Nuri 5 juta. Dan usaha dagang sukses sebesar 1.500.000. Jadi untuk masing-masing vendor ini, masing-masing perusahaan kita bukakan buku pembantu utangnya. Setelah itu kita juga buat buku besar. Buku besar pembelian. Jadi untuk total akun ini di akhir bulan akan kita bukukan ke buku besar. Kecuali serba-serbi ya, kalau banyak nanti kita catatnya per akun. Di sini ada pembelian, buku besar pembelian sebesar 14 juta di debit. Lalu ada perlengkapan 1.500.000 juga di debit. Kreditnya adalah utang dagang sebesar 15.500.000 di kredit. Oke. Kemudian yang terakhir adalah
jurnal pengeluaran kas, yaitu jurnal yang khusus disediakan untuk mencatat transaksi-transaksi pengeluaran kas. Oke, jadi pengeluaran kas secara tunai akan kita catat di jurnal pengeluaran kas. Kolom-kolom pada jurnal pengeluaran kas bergantung pada kebutuhan, yaitu bergantung pada ada atau tidaknya pengeluaran kas. Pembukuan atau posting dalam buku besar kita lakukan setiap akhir bulan. Khusus kalau kita ada kolom serba-serbi atau kolom lain-lain, maka pembukuannya kita harus lakukan per akun, ayat demi ayat, sesuai dengan akunnya. Pembukuan untuk kolom serba-serbi bisa kita lakukan secara harian. Pembukuan ke dalam buku pembantu utang dilakukan secara harian, sama dengan pembukuan ke dalam buku pembantu piutang. Kita bahas satu-satu. Di sini kita punya contoh jurnal pengeluaran kas dan akan kita posting ke buku besar dan buku besar pembantu. Ini jurnal pengeluaran kasnya. Kita akan posting transaksinya. Pertama kita akan buat buku pembantu dulu, buku pembantu utang. Dari transaksi ini kita bisa lihat yang berhubungan dengan buku pembantu utang adalah transaksi utang dagang. Di sini hanya satu transaksi utang dagang, ya, 1 juta. Maka kita akan cek apakah PT Kartika sudah mempunyai saldo utang dagang sebelumnya atau belum. Jika sudah, karena sini ada pembayaran, berarti sudah ada saldo sebelumnya. Di sini asumsinya misalnya PT Kartika sudah mempunyai utang sebesar 9 juta. Dan tanggal 17 April ada pembayaran sebesar 1 juta. Jadi saldo utang PT Kartika bernilai 8 juta. Oke. Selanjutnya kita akan posting ke buku besar. Transaksi ini akan kita posting ke buku besar. Untuk transaksi selain transaksi serba-serbi, maka kita akan ambil dari totalnya. Utang dagang, pembelian, kas, dan potongan pembelian. Untuk kolom serba-serbi, kita akan catat sesuai dengan akunnya masing-masing. Ini kita akan buat buku besar utang dagang. Jika buku besar utang dagang sudah memiliki saldo sebelumnya, maka ketika kita posting ke buku besar, saldo akhir ini di jurnal pengeluaran kas akan mengurangi saldo buku besar di utang dagang. Jadi utang dagangnya per 30 April menjadi 14.500.000 karena berkurang 1 juta di debit, ya. Lalu kita akan buka buku besar pembelian. Ada pembelian sebanyak 5.500.000. Lalu ada peralatan 2.750.000, ya. Ini kita buka di debit. Beban gaji 2.500.000. Buku besar kas di kredit sebesar 11 juta. Ini minus, ya, karena saldo normal kas adalah di debit. Potongan pembelian 750. Oke, ini buku besar pembeliannya, ya. Pembelian sebesar 5.500.000. Lanjut, kita akan melakukan pengujian dan ketelitian atas pembukuan yang sudah kita buat. Jadi setelah kita melakukan jurnal, melakukan posting ke buku besar maupun buku besar pembantu, kita akan mengecek apakah yang sudah kita catat itu menghasilkan nilai yang benar, yaitu dengan menyusun neraca saldo. Dari buku besar, kita akan menyusun neraca saldo untuk membuktikan kesamaan sisi debit dan sisi kreditnya. Pengujian terhadap buku pembantu piutang dan buku pembantu utang, yaitu dengan cara kita membuat daftar piutang usaha dan atau daftar utang usaha. Jadi kita akan buat juga list daftar piutang dan daftar utangnya untuk mencocokkan ke saldo buku pembantu piutang atau buku pembantu utang. Saldo menurut daftar piutang usaha harus sama dengan saldo buku besar piutang usaha. Jika sudah sama, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembukuannya telah dilaksanakan dengan benar. Begitu pula dengan saldo menurut daftar utang usaha harus sama dengan saldo buku besar utang usahanya. Berikut contoh untuk daftar utang usaha. Daftar utang usaha berisikan data-data vendor kita atau kreditur-kreditur kita. Di sini misalnya pada akhir Desember kita punya 3 kreditur, yaitu PT ABC
CV XYZ, PT DEF dengan saldo masing-masing, PT ABC 10.000, CV XYZ 25.000, dan PT DEF 15.000. Jadi total utang usahanya adalah 50.000. Nah, jumlah 50.000 ini seharusnya sama dengan buku besar utang usaha. Itu untuk kontrolnya. Oke, kita lanjut ke jurnal umum ya. Jurnal umum ini hanya review saja karena kita sudah mempelajari jurnal umum dari awal, dari akuntansi pengantar 1. Jadi jurnal umum itu digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus. Karena kita belajar jurnal khusus, jadi untuk 4 transaksi yang sudah kita pelajari di depan, yaitu transaksi pengeluaran kas, penerimaan kas, penjualan, dan transaksi pembelian, itu kita catat di jurnal khusus. Tapi untuk transaksi-transaksi yang tidak bisa kita catat di jurnal khusus, akan kita catat di jurnal umum seperti biasa. Nah, jurnal umum ini dapat digunakan untuk mencatat misalnya jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian kita catat di jurnal, kita buatnya seperti jurnal umum. Ya, terus ada jurnal penutupan, jurnal koreksi, atau transaksi lainnya yang tidak dapat dicatat di jurnal khusus. Pembukuan atau posting dari jurnal umum ke buku besar dilakukan per akun, ayat per ayat. Kita sudah belajar ini sama seperti sebelumnya. Jadi kalau ketika kita buka jurnal umum, maka posting ke buku besarnya adalah sesuai dengan transaksinya, per transaksi ya, per akunnya. Dan dapat dilakukan secara bulanan ataupun harian. Itu tergantung dari jumlah transaksinya. Contoh transaksi yang bisa dicatat di jurnal umum apabila perusahaan menggunakan jurnal khusus antara lain retur pembelian atau retur penjualan. Kalau retur ini kan tidak berhubungan dengan transaksi pembelian, transaksi penjualan, penerimaan kas maupun pengeluaran kas. Jadi transaksi retur akan kita catat di jurnal umum. Demikian untuk materi dari jurnal khusus, posting ke buku besar dan buku besar pembantu. Jika masih ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan atau bisa dilihat lagi video-video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat.